Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cila Azhar Karalo dengan NIM 204081058. Di sini saya akan mempresentasikan penetration testing rumah sakit XYZ, yaitu analisis kerentanan dan rekomendasi keamanan sistem informasi rumah sakit. Rumah sakit XYZ telah menerapkan berbagai layanan digital, seperti pengolahan data pasien, penjadwalan dokter, dan pembayaran online. Namun, adanya laporan percobaan peretasan menunjukkan bahwa sistem masih berpotensi memiliki kerentanan. Oleh karena itu, dilakukan penetration testing untuk mengidentifikasi kelemahan keamanan, menilai resiko, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar data pasien dan operasional rumah sakit tetap aman. Lanjut ke tujuan dan ruang lingkup. Nah, tujuan penetration testing ini adalah mengidentifikasi kerentanan, menilai tingkat resiko, mengevaluasi kontrol keamanan yang sudah diterapkan, serta memberikan rekomendasi mitigasi. Pengujian mencakup seluruh komponen penting rumah sakit XYZ, mulai dari portal pasien, sistem layanan cloud, hingga aplikasi mobile yang digunakan pasien. Lanjut ke metodologi. Penetration testing dilakukan melalui 6 tahapan utama. Pertama adalah planning dan scoping untuk menentukan batasan pengujian. Selanjutnya dilakukan information gathering guna mengumpulkan informasi target. Setelah itu dilakukan vulnerability assessment untuk mengidentifikasi keamanan. Tahap berikutnya adalah security testing terhadap manusia, jaringan, aplikasi web, cloud, dan mobile. Kemudian dilakukan analisis post-exploitation untuk melihat dampak jika serangan berhasil. Seluruh hasil akhirnya didokumentasikan dalam laporan dan rekomendasi mitigasi. Lanjut ke information gathering dan vulnerability assessment. Nah, pada tahap information gathering digunakan beberapa tools seperti Waze, Google Dorking, Sodan, Maltego, Nmap, dan Wireshark untuk mengidentifikasi aset serta layanan yang berjalan pada sistem rumah sakit XYZ. Hasil pemindaian kerentanan menunjukkan 4 temuan utama, yaitu SQL injection dengan tingkat resiko kritikal, cloud misconfiguration dengan resiko high, kebijakan password yang lemah dengan resiko medium, serta missing security headers dengan resiko low. Temuan ini menjadi dasar dalam tahap pengujian berikutnya. Lanjut ke social engineering assessment. Pengujian social engineering dilakukan melalui simulasi phishing dan phishing untuk mengukur tingkat kesadaran keamanan karyawan. Hasil menunjukkan bahwa 78% responden membuka email, 42% mengklik tautan yang diberikan, dan hanya 15% yang melaporkan insiden kepada tim keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor manusia masih menjadi salah satu resiko terbesar dalam keamanan informasi rumah sakit XYZ. Oleh karena itu diperlukan pelatihan keamanan cyber secara berkala dan penerapan FVA untuk mengurangi resiko tersebut. Nah, ini hasil pengujian infrastruktur dan aplikasi. Pengujian dilakukan pada 4 area utama, yaitu jaringan, aplikasi web, layanan cloud, dan aplikasi mobile. Pada jaringan ditemukan segmentasi yang belum optimal sehingga berpotensi membuka akses ke sistem internal. Pada aplikasi web ditemukan kelemahan kontrol akses serta komponen yang belum diperbarui. Layanan cloud memiliki konfigurasi hak akses yang terlalu luas, sedangkan aplikasi mobile menunjukkan kelemahan pada pengelolaan sesi dan komunikasi API. Berdasarkan hasil tersebut, aplikasi web dan layanan cloud menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan. Lanjut ke post-exploitation. Setelah memperoleh akses awal, penyerang dapat mencoba mempertahankan akses melalui persistence, kemudian bergerak ke sistem lain melalui lateral movement, dan berusaha menghindari deteksi menggunakan teknik defense evasion.
Apabila kondisi ini terjadi, dampaknya dapat berupa kebocoran data pasien, gangguan operasional, hingga penyalahgunaan akun dengan hak akses tinggi. Oleh karena itu, rumah sakit perlu menerapkan FVA, segmentasi jaringan, monitoring log, serta pendekatan Zero Trust Security. Lanjut, ini analisis yang dihasilkan berdasarkan hasil pengujian. Dua jenis eksploitasi yang paling relevan adalah SQL injection dan cross-site scripting atau XSS. SQL injection dapat terjadi ketika aplikasi tidak memvalidasi input dengan baik sehingga berpotensi menyebabkan kebocoran data pasien. Sementara itu, XSS memungkinkan penyerang menjalankan skrip berbahaya pada browser pengguna yang dapat berujung pada pencurian sesi dan pengambil alihan akun. Kedua kerentanan ini dapat diminimalkan melalui validasi input, prepared statement, serta penerapan content security policy. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penetration testing, ditemukan beberapa kerentanan dengan tingkat risiko yang berbeda, di mana SQL injection menjadi temuan paling kritis. Selain itu, konfigurasi cloud yang kurang aman dan rendahnya kesadaran keamanan. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan meliputi perbaikan aplikasi web, penerapan MVA, penguatan segmentasi jaringan, pembatasan hak akses cloud, serta peningkatan pelatihan keamanan bagi seluruh staf. Dengan implementasi rekomendasi tersebut, keamanan dan data pasien dan operasional rumah sakit XYZ dapat ditingkatkan secara signifikan. Itu saja penjelasan penetration testing pada rumah sakit XYZ yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.